Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Cerita kali ini berjudul Abu Nawas menjual rajanya untuk dijadikan budak. Pada suatu hari, Abu Nawas sangat kebingungan. Bahkan ia hampir putus asa. Sudah 2 hari ini dapur tidak mengepul karena tidak ada lagi barang yang bisa ia jual. Satu-satunya jalan yang bisa dia ambil adalah menjual manusia untuk dijadikan budak. Sebenarnya jika Abu Nawas mau, dia bisa saja menjual teman-temannya. Namun ia tak tega karena teman-temannya bukan orang kaya, melainkan orang miskin seperti dirinya. Akhirnya Abu Nawas memutuskan sesuatu yang tidak biasa. Ia akan tetap menjual manusia untuk dijadikan budak oleh si pembelinya. Bukan menjual temannya sendiri, melainkan menjual sang raja, Baginda Raja Harun al-Rasyid. Menurut Abu Nawas, hanya Baginda Raja yang pantas untuk dijual. Bukankah selama ini Baginda Raja selalu mempermainkan dirinya dan menyengsarakan pikirannya? Maka sudah sepantasnya bagi Abu Nawas untuk menyusahkan Baginda Raja. Abu Nawas pun mencari cara agar bisa menjual Baginda Raja Harun al-Rasyid. Ia pun mendapatkan ide dan menjumpai sang raja. Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada Paduka yang mulia, kata Abu Nawas. Apa itu wahai Abu Nawas? Tanya Baginda langsung tertarik. Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak Paduka yang mulia, kata Abu Nawas meyakinkan. Kalau begitu, cepatlah, ajak aku ke sana untuk menyaksikannya, kata Baginda Raja tanpa rasa curiga sedikit pun. Tetapi Baginda, kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. Tetapi apa? Tanya Baginda tidak sabar. Bila Baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu, kata Abu Nawas. Karena memiliki keinginan besar dan rasa penasaran yang begitu besar, Baginda Raja bersedia menyamar menjadi rakyat biasa. Melihat penyamaran sang raja berhasil, Abu Nawas dan Baginda Raja berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di sana, Abu Nawas mengajak Baginda Raja mendekati sebuah pohon besar dan rindang. Ia pun meminta sang raja untuk menunggu. Sementara itu, Abu Nawas pergi menjumpai seorang Badui yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijual kepadanya dari jarak yang agak jauh. Abu Nawas enggan menjumpai sang raja dan merasa tidak tega. Sementara itu, Abu Nawas beralasan calon budak yang akan dijualnya adalah teman dekatnya sendiri. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan, ia merasa cocok. Abu Nawas pun membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas pergi begitu saja setelah menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak. Baginda Raja masih menunggu Abu Nawas di bawah pohon rindang tersebut sampai tibalah pedagang budak menghampiri dirinya. Baginda Raja merasa heran.
Mengapa Abu Nawas tidak juga muncul? Dan mengapa ada orang lain selain dirinya dan Abu Nawas? "Siapa engkau?" tanya Baginda Raja kepada pedagang budak tadi. "Aku adalah tuanmu sekarang," kata pedagang budak itu agak kasar. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali Baginda Raja Harun al-Rasyid dalam pakaian yang amat sederhana. "Apa maksud perkataanmu tadi?" tanya Baginda Raja dengan wajah merah padam. "Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku, dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya," kata pedagang budak dengan kasar. "Abu Nawas menjual diriku kepadamu?" kata Baginda makin murka. "Ya," bentak pedagang budak. "Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya?" tanya Baginda geram. "Tidak, itu tidak perlu," kata pedagang budak seenaknya. Lalu ia menyeret budak barunya ke belakang rumah. Baginda Raja Harun al-Rasyid diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Baginda Rasa merasa heran dengan semua yang diperintahkan. Ia melihat begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah Badui itu, sehingga memandangnya saja Baginda Raja Harun al-Rasyid sudah merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya. "Ayo kerjakan," bentak sang Badui tadi. Meski ia merasa kebingungan dengan itu semua, Baginda Raja Harun al-Rasyid mencoba untuk melakukan perintah dari tuan barunya. Baginda Raja secara perlahan memegang kayu dan mencoba membelahnya. Namun si Badui melihat cara Sultan Harun al-Rasyid memegang parang, merasa aneh. "Kau ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu. Sungguh bodoh sekali," kata sang Badui. Baginda Raja Harun al-Rasyid mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Ia mencoba membelah, namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si Badui. "Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi? Harus bekerja keras lebih dahulu. Wah, lama-lama aku tak tahan juga," gumam Baginda Raja Harun al-Rasyid. Si Badui menatap Baginda Raja Harun al-Rasyid dengan pandangan heran dan lama-lama menjadi marah. Ia merasa rugi membeli budak yang bodoh itu. "Hai Badui, cukup semua ini, aku tak tahan," bentak Baginda Raja. "Kurang ajar, kau budakku, harus patuh kepadaku," kata Badui itu sambil memukul sang raja. Tentu saja raja yang tak pernah diperlakukan kasar menjerit keras saat dipukul kayu. "Hei Badui, aku adalah rajamu, Raja Harun al-Rasyid," kata Baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Pedagang budak itu kaget dan mulai mengenal Baginda Raja Harun al-Rasyid. Ia pun langsung menjatuhkan diri sembari menyembah Baginda Raja. Sang raja mengampuni budak itu karena ia memang tidak tahu. Tetapi kepada Abu Nawas, Baginda Raja amat murka dan gemas. Ini rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti telur. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa pada kisah-kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.